Dalam kompetisi Jenderal Iblis putaran kedua, Wang Lin memukul Jenderal Iblis Perang sebanyak 15 kali, yang langsung menggemparkan kota Iblis Langit. Berkat bantuan dari sosok misterius, Wang Lin berhasil membantai kepala pelayan Kaisar Iblis, menjadikan tubuhnya sebagai stik Jenderal Iblis, dan menjadi tumbal sebelum Wang Lin mencapai tahap Ascendant. Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke pembahasan spoiler Renegade Immortal episode 120 versi novel. Saat kompetisi Jenderal Iblis dimulai, Wang Lin melumpuhkan seorang Jenderal Iblis di putaran pertama, membuat semua orang terkejut. Kemudian, putaran kedua dimulai, tetapi aturannya berubah secara tak terduga. Alih-alih kontes pertarungan, kini diubah menjadi pemukulan Genderang Iblis Perang. Genderang ini merupakan harta suci wilayah Iblis Langit yang berada di urutan nomor 2 setelah kolam naga. Dan biasanya hanya dibunyikan ketika seorang wakil panglima dipromosikan menjadi panglima tertinggi. Pria berbaju zirah emas yang bernama Jin Wuxu, sekaligus yang bertanggung jawab atas kompetisi Jenderal Iblis, mengumumkan aturannya. Siapa yang bisa membunyikan Jenderang Iblis Perang paling banyak, maka ia akan menang. Jumlah pukulan jenderang setiap Jenderal Iblis dan pendamping yang diundangnya akan digabungkan. Yusen adalah Jenderal Iblis pertama yang dipanggil untuk membunyikan Jenderang Iblis. Dia mengolah jalan pembantaian pemakan jiwa. Menghadapi Jenderang suci ini, dia memusatkan semua energi iblis ke dalam 2 jarinya dan memukul permukaan Jenderang. Dia berhasil memukul Genderang 4 kali. Selanjutnya adalah Jenderal Iblis nomor 1, Mo Fei. Dia berdiri dari kejauhan dan melayangkan pukulan dari jauh. Suara Genderang menggema di seluruh alun-alun bagai guntur yang teredam. Dia dengan mudah memukul 6 kali yang memicu sorakan hangat dari penonton. 6 pukulan sudah merupakan pencapaian jenius yang diberkati oleh langit. Tetapi Mo Fei tidak berhenti. Dia melompat ke udara dan memukul ke-7 kalinya. Kekuatan pantulan menghantam dengan keras, menghancurkan zirah di tubuhnya. Mo Fei menggertakkan giginya dan memukul ke-8 kalinya. Cermin kristal pelindung di sekeliling tubuhnya hancur, hingga memaksanya mundur dan membuat topengnya hancur berkeping-keping, sehingga memperlihatkan wajah tampan yang membuat Wang Lin terkejut. Karena wajah Mo Fei sama persis dengan wajah pria misterius berambut hitam yang pernah ia lihat di kolam darah penjara Hong. Skor akhir Mo Fei adalah 8 pukulan. Pencapaian menakjubkan yang memenangkan pujian dari para penonton. Ditambah dengan pendampingnya yang berhasil memukul Jenderang 3 kali. Maka totalnya menjadi 11 pukulan. Angka yang dianggap sudah dapat mengunci kemenangan. Hasil gemilang ini sangat membebani hati semua Jenderal Iblis. Dan mereka menjadi pesimis bisa mengalahkan Mo Fei, sang Jenderal Iblis nomor 1 di wilayah Iblis Langit. Pada saat ini, Jin Wuxu jatuh menatap dingin Wang Lin, ekspresinya jelas menampilkan permusuhan. Dia memanggil Wang Lin untuk maju, dan secara terbuka menantangnya untuk bertaruh. Jika Wang Lin bisa memukul Jenderang 5 kali, maka Jin Wuxu akan merekomendasikan Wang Lin kepada Kaisar Iblis untuk mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Namun, jika Wang Lin kalah, ia harus bertanggung jawab karena melukai seorang Jenderal Iblis. Dan kalau Wang Lin tidak berani bertaruh, maka ia dipersilahkan pergi dari kota Iblis Langit. Menghadapi taruhan yang memalukan ini, Wang Lin tetap sangat tenang. Wang Lin tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia tidak membutuhkan rekomendasi dari kepala pelayan emas itu. Namun, jika ingin bertaruh, maka Wang Lin mau mempertaruhkan salah satu tangan Jin Wuxu. Pernyataan ini menyebabkan kegemparan. Semua orang mengira orang luar ini sombong dan angkuh. Jin Wuxu mencibir dan menjawab kalau Wang Lin bisa memukul Jenderang Iblis 10 kali, maka ia akan memberikan kedua tangannya. Di bawah tatapan dan keraguan para penonton, Wang Lin dengan tenang berjalan menuju Jenderang Iblis. Tidak seperti kontestan lain yang memukul Jenderang dari kejauhan untuk mengurangi kekuatan serangan balik, Wang Lin langsung terbang mendekat, dan bahkan tanpa ragu menyentuh permukaan Jenderang yang terbuat dari kulit iblis kuno. Saat menyentuhnya, ia merasakan gelombang kekuatan tolak samar yang terpancar dari Jenderang Iblis tersebut. Setelah itu, Wang Lin mengaktifkan lebih dari 3.000 segel kehidupan, membentuk lapisan perlindungan yang mengelilinginya.
Kemudian Wang Lin melakukan sesuatu yang bahkan lebih tak terduga. Dia mengeluarkan kendi arak dari tas penyimpanan. Sebelum meneguk arak tersebut, dia menatap Jin Wuxu dan meminta kepala pelayan itu untuk melihatnya dengan baik-baik. Wang Lin mengepalkan tinju kanannya dan menghantamkan langsung ke permukaan jenderang sebanyak 5 kali secara beruntun. Suara jenderang menggema di alun-alun dan langit bagaikan guntur yang menggelegar. 5 pukulan jenderang dalam sekejap menyatu menjadi satu, berubah menjadi badai sonik yang menghancurkan arena dan melukai banyak penonton. Selain Panglima tertinggi langit, 7 Panglima tertinggi lainnya berdiri dan menunjukkan ekspresi tak percaya. Bahkan ekspresi Jin Wuxu di alun-alun berubah drastis. Yang lebih membuat mereka tercengang bukanlah jumlah 5 pukulan secara beruntun, melainkan tubuh Wang Lin yang tidak bergerak sedikit pun saat menerima serangan balik dari jenderang iblis. Seluruh arena jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua ejekan dan keraguan sebelumnya hancur oleh kenyataan yang mengerikan ini. Wakil Panglima Huang berseru kaget dan berkata kalau ini semua mustahil. Tetapi Wakil Panglima Xuan menjawab kalau tidak ada yang mustahil bagi Wang Lin. 5 pukulan jenderang Wang Lin yang mudah mengejutkan para jenderal iblis dan wakil panglima di tribun tidak seperti sebelumnya. Mereka tahu betul betapa mengerikannya gelombang kejut yang dihasilkan oleh 5 pukulan jenderang berturut-turut. Bahkan jenderal iblis jenius Mo Fei tidak akan pernah berani menahan lebih dari 4 serangan berturut-turut. Namun Wang Lin tidak hanya menahannya, tetapi tetap tidak tergerak 1 inci pun. Seolah-olah ia sedang memukul jenderang biasa, karena tidak ada pantulan sama sekali. Di tengah semua keributan ini, ekspresi Jin Wuxu berubah sangat memalukan. Ia menatap jenderang iblis dan tangannya mengepal erat, tidak dapat menerima bahwa kultivator yang dia pandang rendah telah berkinerja sangat baik. Ketika Wang Lin berbalik dan dengan tenang menyatakan Jin Wuxu telah kalah, ekspresi kepala pelayan kota iblis langit itu menjadi semakin gelap. Dia bahkan mencoba berargumen bahwa dia telah mengatakan lebih dari 5 pukulan, dan bahwa Wang Lin baru memukul tepat 5 kali. Jadi itu belum cukup. Argumen licik Jin Wuxu ini bahkan dianggap kurang memiliki ketenangan oleh beberapa penonton. Wang Lin hanya meliriknya dengan dingin, tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia segera berbalik dan memukul jenderang lagi, membunyikan pukulan jenderang ke-6 dan ke-7. Otot-otot wajah Jin Wuxu berkedut saat dia dengan susah payah menekan emosi yang melonjak di dalam dirinya. Sebelum berkata kalau ia akan memenuhi janjinya untuk merekomendasikan Wang Lin kepada Kaisar Iblis. Namun, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata kalau ia ingin salah satu tangan Jin Wuxu. Kepala pelayan zirah emas itu menjadi sangat marah dan dipenuhi niat membunuh saat menyuruh Wang Lin mengulangi ucapannya sekali lagi. Tanpa ragu, Wang Lin berkata kalau ia mau satu tangannya Jin Wuxu sambil memukul genderang iblis ke-8 kalinya. Raungan menggelegar menggema di langit seolah-olah langit akan runtuh. Di antara suara gemuruh yang memekakkan telinga, kalimat itu terasa seperti bukan diucapkan oleh Wang Lin, melainkan oleh langit dan bumi. Rasanya seperti gemuruh dari dunia, seolah-olah Tuhan telah membuka matanya untuk melihat ke seluruh bumi. Kekuatan yang tak terlukiskan ini menyebabkan wajah Jin Wuxu menjadi pucat seketika. Tanpa sadar terhuyung mundur beberapa langkah. Telinganya berdenging, kekuatan iblisnya bergejolak, dan dia bahkan merasakan dorongan nyata untuk memotong lengannya sendiri. Tribun di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Mereka tak lagi punya nyali untuk bicara seperti sebelumnya. Semua orang terpesona oleh kata-kata yang diresapi kekuatan ilahi ini. Rasa dingin merayapi hati mereka. Beberapa panglima bertukar pandang terkejut. 4 kata terbentuk di benak mereka. Perkataan menjadi hukum. Meskipun ini bukan keadaan perkataan menjadi hukum yang benar-benar sempurna, kemampuan untuk memohon jejak kekuatan langit dan bumi melalui suara jenderang sudah cukup luar biasa. Bahkan Panglima Langit yang telah bermeditasi dengan mata tertutup dan acuh tak acuh terhadap semua yang terjadi di arena, kini mulai sedikit membuka matanya. Jin Wuxu dengan cepat memaksa dirinya untuk tenang. Dia menyadari bahwa Wang Lin telah meminjam kekuatan khusus dari jenderang iblis untuk menciptakan aura seperti itu. Bukan karena kultivasinya sendiri telah mencapai level itu. Dia menarik napas dalam-dalam
menekan rasa takutnya, dan menatap Wang Lin, menaikkan taruhan lagi. Di mana Jin Wuxu bersumpah demi iblis langit, jika Wang Lin bisa membunyikan jenderang sebanyak 15 kali, maka ia akan memberikan lengannya kepada Wang Lin. Jin Wuxu juga mengancam akan menghabisi Wang Lin jika kekasih Limuan itu masih berisik. Kultivasinya sangat mendalam, jadi memberinya cukup kepercayaan diri untuk mengucapkan intimidasi pada Wang Lin. Wang Lin meliriknya dengan dingin, tidak lagi repot-repot dengan pertengkaran verbal. Dia tahu pria ini bukan tandingannya. Setelah mencapai tahap menengah ascendan, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke jenderang iblis. Dia sudah memukulnya 8 kali. Serangan balik dari pukulan ke-8 hampir menghabiskan semua perlindungan segel kehidupannya. Secara teori, jika Wang Lin memukul jenderang iblis sekali lagi, maka sudah bisa mengamankan tempatnya di 10 besar, dan ia seharusnya tidak mengambil risiko lagi. Namun, di sisi lain, ritme yang terkandung di dalam suara jenderang dan pantulan selama pukulan memberi Wang Lin wawasan baru yang diyakini dapat membantu menyempurnakan dao miliknya. Wang Lin merenung, kalau menabuh jenderang ini tidak mengikuti dao miliknya, tetapi pantulan yang dihasilkan jenderang itu merupakan bentuk perlawanan. Kekuatan yang digunakan untuk memukul jenderang itu mengikuti kehendak langit, tetapi kekuatan pantulannya menentang langit. Tatapan tegas melintas di mata Wang Lin, dan dia melayangkan pukulan jenderang ke-9. Kekuatan yang menentang dari pantulan ini seketika menghancurkan ribuan segel kehidupan di dalam tubuh Wang Lin. Untuk pertama kalinya, tubuh Wang Lin terdorong ke belakang oleh kekuatan besar ini, mengambil 19 langkah sebelum ia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Melihat bahwa Wang Lin akhirnya terguncang, Jin Wuxu diam-diam menarik napas lega. Dia yakin bahwa pukulan ke-10 adalah batas Wang Lin. Suasana hening total. Tak seorang pun berani bicara, karena 9 pukulan telah melampaui Jenderal Iblis nomor 1, Mo Fei. Mereka semua yakin nama Wang Lin ditakdirkan untuk bergema di seluruh wilayah Iblis Langit. Wang Lin berdiri di tengah alun-alun dengan hati-hati menikmati kehendak yang terkandung dalam kekuatan penentang itu. Mungkin dia tidak seharusnya melawannya, melainkan memahami dan bahkan menyatu dengannya. Setelah beberapa saat, Wang Lin membuka matanya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menurunkannya. Pukulan jenderang ke-10 bergema. Kali ini, Wang Lin secara aktif menarik semua perlindungan segel kehidupan. Dampak sesaat yang intens membuat wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya tertutup keringat hitam. Wang Lin menggunakan suara jenderang iblis untuk membersihkan sumsum tulangnya, yang sontak membuat para panglima tertinggi terkejut. Sementara Jin Wuxu mencibir di dalam hati, percaya bahwa kultivasi Wang Lin tidak mencukupi, dan jika secara paksa menjalani pembersihan sumsum tulang, pasti akan mengakibatkan cedera parah. Tetapi mata Wang Lin menjadi semakin cerah. Dia mengerti kuncinya. Cedera dari pembersihan sumsum tulang bukan karena kultivasinya yang tidak memadai, melainkan karena perbedaan dalam dao mereka. Jenderang iblis ini mengandung dao menentang dari iblis kuno, bukan dao yang telah dipahami Wang Lin melalui 700 tahun hidup dan mati, maupun suka dan duka. Menyadari hal ini, cahaya di mata Wang Lin meredup, berubah menjadi kesedihan dan kesepian yang mendalam. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh permukaan jenderang. Pukulan jenderang ke-11 berbunyi. Kali ini, suara jenderang tidak lagi hanya dentuman kekuatan, melainkan mengandung aura kesedihan yang intens dan murni. Seluruh penonton di 3 tribun terdiam. Suara jenderang bergema di seluruh area. Suara ini mengandung semacam kesedihan karena hatinya yang terluka. Suara ini dapat menyentuh jiwa mereka, dan tanpa sadar mereka meneteskan air mata saat teringat berbagai hal dari masa lalu yang muncul di hati mereka. Jin Wuxu benar-benar kehilangan ketenangannya. Wajahnya berubah drastis. Di platform tinggi, Panglima Langit yang selalu tenang membuka mata untuk pertama kalinya. Tatapannya tertuju pada Wang Lin. Dalam sekejap mentransmisikan pikirannya melalui jenderang, Wang Lin dengan jelas menyentuh ambang batas tahap ascendan dan merasakan panggilan untuk terobosan. Tanpa ragu, dia dengan ringan menekan tangan kanannya ke permukaan jenderang. Pukulan jenderang ke-12, ke-13, dan ke-14 berbunyi secara berurutan.
Dampak gabungan dari ketiga suara ini beberapa kali lebih dahsyat dari sebelumnya. Kekuatan ini meninggalkan jenderang iblis, langsung memasuki tubuh Wang Lin melalui tangannya, dan terjadilah pembersihan sumsum tulang yang sesungguhnya. Wajah Jin Wuxu menjadi semakin pucat. Kebanyakan orang di alun-alun tidak lagi peduli dengan taruhan. Mereka semua tenggelam dalam suara pembersihan sumsum tulang yang memasuki telinga dan menggetarkan hati mereka. Ini adalah manfaat yang langka dan berharga. Namun Wang Lin terperangkap dalam perjuangan dan kesadaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya Wang Lin mengerti alasan ketidakmampuannya untuk menerobos ke tahap ascendan, yaitu karena kesedihan dan obsesi yang dia rasakan untuk Limuan, yang telah menjadi segel pada hati Dao-nya. Untuk mencapai kesempurnaan hati Dao dan dengan mulus mencapai tahap ascendant, tampaknya dia perlu membunyikan jendrang ke-15. Tangannya melayang tepat di atas permukaan jendrang saat keraguan muncul di hatinya. Melupakan berarti penghapusan total. Jika dia memilih jalan ini, bahkan jika Limuan mungkin terbangun di masa depan, dia akan seperti orang asing. Apakah ini benar-benar Dao yang dia cari? Hati Wang Lin bergejolak. Jika dia menyesuaikan diri dengan apa yang disebut Dao langit itu kejam, meninggalkan emosi paling berharga, apa bedanya dengan mengikuti langit? Apa perbedaan dia dengan para kultivator yang menghindari kesulitan? Ini sama sekali bukan Dao Wang Lin. Dao-nya adalah pemberontakan yang berarti berjalan menentang langit. Mata Wang Lin mendapatkan kembali kejernihannya. Dia percaya tahap ascendant harus ditentukan oleh kultivator itu sendiri, bukan oleh takdir langit. Menentang langit yang sejati membutuhkan secara paksa menempa Dao di jalan yang dipenuhi emosi dan tekad ini. Dia mengeluarkan semua kesedihannya untuk Limuan dan memusatkannya di tangan kanannya. Pada saat itu, dunia berubah warna. Tepat ketika Wang Lin hendak melayangkan pukulan ke-15 yang menentukan, niat membunuh tiba-tiba muncul. Wajah Jin Wuxu berubah menjadi seringai ganas, melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan seolah-olah dia memegang matahari dan menerjang lurus ke punggung Wang Lin. Dia tidak akan membiarkan Wang Lin membunyikan jenderang iblis untuk ke-15 kalinya dan mencoba membunuh Wang Lin sebelum menyelesaikan terobosannya. Tindakan Jin Wuxu ini memancing amarah Panglima Langit. Bahkan Kaisar Iblis yang mengamati dari kejauhan juga sangat marah saat berteriak memanggil nama Jin Wuxu dan berkata kalau ia pantas mati. Tepat pada saat ini tubuh Jin Wuxu tiba-tiba bergetar dan niat membunuh di matanya lenyap, seolah-olah air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Pada saat yang sama di menara hitam medan perang kuno, cahaya redup di baju zirah hitam tiba-tiba berkedip dan dengusan dingin bergema melalui pesan kesadaran ilahi. Dengusan dingin datang dari kehampaan dan hanya terdengar di telinga Jin Wuxu sebelum menghancurkan baju zirah Jin Wuxu hingga membuatnya memuntahkan seteguk darah. Dengusan dingin itu datang bersamaan dengan serangan Panglima Langit saat ingin menghentikan Jin Wuxu. Jadi semua orang mengira bahwa Jin Wuxu terluka parah akibat serangan dari Panglima Langit. Tetapi bagi Jin Wuxu sendiri sangat sadar dan mulai ketakutan. Karena dengusan terlalu mengerikan dan berkali-kali lipat lebih kuat daripada milik Kaisar Iblis. Begitu juga dengan Wang Lin, yang menyadari kejadian tersebut dan tahu bahwa serangan Panglima tertinggi langit bahkan belum mengenai Jin Wuxu. Mata Wang Lin berbinar, dan ia menekan keraguan di hatinya. Saat ini adalah saat terbaik untuk membunuh Jin Wuxu. Tidak peduli mengapa ia menderita luka serius seperti itu, jika Wang Lin tidak membunuhnya sekarang, maka ia bukan Wang Lin. Tanpa ragu, Wang Lin meraih Jin Wuxu yang melemah, menggunakan tubuhnya sebagai stik jendrang, dan membantingnya ke jendrang iblis. Pukulan jendrang ke-15 berbunyi dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Tubuh Jin Wuxu seketika hancur dalam gelombang kejut yang keras, berubah menjadi kabut darah, dan bahkan jiwanya benar-benar musnah. Kekuatan dan makna dalam pukulan jendrang ke-15 ini jauh melampaui semua bunyi jendrang iblis sebelumnya. Karena pukulan kali ini mewakili Dao Wang Lin, kesedihannya, hati Dao-nya yang utuh, dan jalur kultivasi sejati yang menentang langit. Nah, itulah spoiler Renegade Immortal episode 120 yang dapat Nakama Movie sampaikan.